crack it. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vera Kristiana. Dipanggil dengan Ibu Vera. Saya mengampu bimbingan dan konseling. Semoga anak-anakku siswa baru kelas 10 diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dapat mengikuti MPLS ini dengan penuh bahagia. Untuk materi yang ingin Ibu sampaikan pada pagi hari ini adalah materi tentang anti-bullying. Tentunya anak-anak sudah seringkali mendengar istilah bullying atau sering orang menyampaikan dengan kata bully. Apa pengertian dari bullying itu? Secara Kamus Bahasa Indonesia, bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku kekerasan, penindasan, perundungan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, lebih berkuasa, dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah dari dirinya. Anak-anak mungkin pada acara televisi atau di media sosial seringkali kita mendengar, bahkan melihat serta membaca banyak sekali kejadian-kejadian bullying yang terjadi di sekitar kita, baik yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun dilakukan oleh teman sebaya, yang mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain. Nah, mari kita bahas beberapa contoh perilaku bullying yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, menfitnah, mengancam, atau memaksa orang lain. Nah, jenis-jenis bullying yang ada di sekitar kita ini ada beberapa jenis. Yang pertama, bullying secara verbal. Yang kedua adalah bullying secara fisik. Yang ketiga adalah bullying secara relasional atau sosial. Yang keempat, bullying secara elektronik atau siber. Mari kita bahas satu persatu dari pengertian bullying ini, ya. Dari jenis-jenis bullying ini, yang pertama, bullying secara verbal adalah menyakiti orang lain atau pihak lain dengan menggunakan kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain. Contohnya mengejek, menghina, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bullying secara fisik adalah menyakiti fisik orang lain, mungkin dengan memukul atau mungkin dengan hal-hal lain. Kemudian bullying secara relasional atau sosial. Nah, ini adalah menyakiti pihak lain yang berada dalam suatu kelompok. Ya, hubungan secara relasi. Nah, ini ada banyak macam yang terjadi di masyarakat. Bullying secara sosial ini banyak terjadi dalam kehidupan kita, di lingkungan kita sendiri, baik secara sosial, bermasyarakat, pertemanan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bullying elektronik atau siber. Nah, ini biasanya menggunakan media sosial, mungkin dengan menggunakan WA, Facebook, atau mungkin dengan vlog dan lain sebagainya. Nah, ini kita menghina atau menyakiti orang lain, entah dengan video, entah dengan tulisan, atau dengan hal-hal lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pihak
orang yang ingin kita sakiti. Nah, apa yang menjadi penyebab dari bullying ini? Banyak hal yang menyebabkan terjadinya bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Ini biasa terjadi di sekolah-sekolah ya, di mana di sekolah tersebut atau di sebuah organisasi ya, sering ini terjadi, di mana karena ada tradisi turun-temurun dari senior kepada junior. Nah, tradisi ini diterapkan oleh senior untuk mendisiplinkan atau indisiplin ya, yang dilakukan oleh senior kepada junior, yang kadang-kadang bisa menimbulkan perilaku bullying atau menyakiti. Kemudian yang kedua, penyebab bullying yaitu keinginan untuk membalas dendam karena dulu pernah mendapat perlakuan yang sama. Ya, satu contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, seseorang yang pernah disakiti atau sering diperlakukan keras, mungkin oleh orang yang lebih tua, akhirnya dia akan melakukan pembalasan dendam kepada orang lain dengan perilaku yang sama. Nah, kemudian yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Nah, rasa ego yang terjadi pada remaja itu sangat banyak sekali ya, karena ingin menonjolkan dirinya, karena ingin menjadi orang yang diperhatikan, ingin menunjukkan kekuatan dan kelebihannya, sehingga dia melakukan hal-hal negatif kepada pihak lain yang menyebabkan orang lain takut pada dirinya. Ini juga termasuk dalam perilaku bullying. Yang keempat adalah penyebab terjadinya bullying adalah karena kecewa, disebabkan karena orang lain berperilaku yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak, kita menginginkan teman kita itu memperhatikan kita, tapi ternyata yang dilakukan oleh teman kita itu tidak demikian, sehingga karena hal tersebut menimbulkan rasa tidak puas pada diri kita, kemudian kita melakukan perilaku membuli anak tersebut ya, karena ada rasa kecewa pada diri kita. Nah, itu juga termasuk dalam kategori bullying. Ada juga bullying disebabkan karena ingin mendapat kepuasan. Dia merasa puas kalau membuat orang takut, membuat orang resah, membuat orang gelisah. Nah, ini dorongan kepuasan yang terjadi pada orang tersebut. Kemudian juga bullying disebabkan karena orang lain tersebut dianggap menghina atau mengganggu suatu kelompok atau geng. Nah, dalam lingkungan kehidupan masyarakat remaja banyak sekali kelompok-kelompok ya, atau lebih dikenal dengan geng. Contoh misalnya karena kita mempunyai sepeda motor Beat, kita kelompok di kelompok Beat. Karena kita mempunyai sepeda motor Vespa, kelompok di kelompok sepeda motor Vespa dan sebagainya. Kemudian karena merasa solid terhadap kelompoknya, kemudian salah satu dari anggota kelompok kemudian merasa terganggu, akhirnya itu dianggap sebagai menyakiti satu kelompok itu, sehingga kemudian kelompok itu mengadakan bully terhadap orang yang
mengganggu tersebut. Nah, ini beberapa contoh penyebab dari bully. Apa yang menjadi dampak negatif dari bully? Yang pertama, ya bisa kita lihat ya, kalau yang dibully adalah fisiknya, yang terjadi adalah cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Kalau misalnya yang merasa dibully adalah psikisnya atau kejiwaannya, akan menimbulkan rasa takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, gelisah, dan tekanan fisik yang lain. Ya. Kadang sampai menimbulkan trauma yang mendalam. Nah, ini kalau misalnya bully itu berdampak pada kejiwaannya atau psikisnya. Kemudian kalau berdampak pada pergaulan sosialnya yang terganggu, maka yang terjadi seperti minder, kemudian menyendiri, grogi, pendiam, dan penutup. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan lingkup sekolah, ya, dampak bully yang paling sering terjadi adalah prestasi belajarnya menurun, seperti misalnya nilainya jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, bahkan sampai menurunnya ranking dan tidak naik kelas. Bahkan juga ada yang sampai karena merasa terbuli oleh teman-temannya di sekolah, sampai dia ingin berhenti sekolah. Nah, ini anak-anak dampak yang sangat mengganggu pada orang-orang yang mengalami perilaku bully. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, agar kita tidak menjadi korban tindakan bully atau bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah: 1, kita harus menghindari, yang pertama, membawa atau memakai barang-barang mahal atau membawa uang yang berlebihan, karena itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan bisa berdampak untuk orang lain melakukan bully pada diri kita. Kemudian yang kedua, jangan biasakan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Kemudian yang ketiga, hindari mencari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kemudian yang kelima, kita harus bisa mengenali dan memperhatikan perilaku bullying yang ada di sekitar kita. Ya, ini dengan memperhatikan pergaulan sosial kita. Ya, dengan kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, mungkin dengan cara itu kita bisa menghindari dan mencegah terjadinya bullying. Dan yang selanjutnya, anak-anak, jangan kita sampai ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, kemudian bagaimana cara kita melawan bullying? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan saat kita akan menjadi korban dari perilaku bullying. Beberapa sikap yang bisa kita ambil sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu.
Jangan biarkan emosi kita terpancing. Nah, selanjutnya jika kita melihat ada teman yang menjadi korban perilaku bullying, maka tolonglah korban tersebut dan usahakan melaporkan kepada orang yang lebih dewasa atau pihak yang terkait. Kemudian lakukan perlawanan, misalnya dengan berteriak, berlari, atau tindakan apa saja sambil mencari pertolongan yang terdekat dari tempat kejadian atau TKP. Dan usahakan anak-anak, saat kita mengalami perilaku bullying, kita tetap memperhatikan sekitar kita. Paling tidak kita harus mencatat tempat terjadinya perkara atau TKP perilaku bullying tersebut. Kemudian yang kedua, memperhatikan orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Baru kemudian itu bisa kita jadikan bahan laporan untuk orang tua, guru, atau pihak yang berwajib. Nah, selanjutnya perlu kita pahami sanksi apa yang dapat kita pahami atau sanksi yang diberikan pada perilaku bullying. Nah, negara kita adalah negara hukum. Ada undang-undang untuk melindungi semua warga negara, dan terkhusus ya undang-undang tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang isinya adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, di sini ada sanksi yang diberikan, yaitu dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dengan memahami sanksi perilaku bullying ini, kami mengharapkan untuk anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 SMK 2 Bondowoso, paling tidak kalian sudah memahami tentang bahaya perilaku bullying. Dan saya sebagai guru BK kalian mengharapkan dengan sangat perilaku bullying ini tidak terjadi selama kalian menempuh pendidikan di SMK 2 Bondowoso ataupun sampai kalian dewasa. Kami dari pihak sekolah mengharapkan kalian dalam kehidupan sosial kalian bisa selalu menanamkan sopan santun, ramah tamah, saling mengasihi antar teman, sehingga paling tidak kita bisa menjadi remaja yang bertanggung jawab dan bisa menghindari perilaku-perilaku bullying yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja anak-anak yang materi yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin memberi tugas untuk kalian. Kalian mungkin sering melihat atau membaca, ya, bisa membaca narasi atau cerita ya di media sosial atau melihat video di media sosial. Kalian ambil satu materi contoh kasus bullying, kemudian kemukakan pendapat kalian terkait kasus tersebut. Bisa menggunakan video atau vlog. Nah, paling tidak durasinya kurang lebih 15 menit.
Terima kasih anak-anak, selamat menyelesaikan tugasnya dan selamat pagi.